Sampurasun, kumaha wargi-wargi. Sekarang bersama dengan channel Ahden untuk dokumentasi 5000 tahun ke depan ya, bagaimana kota Bandung. Sekarang ini kita akan jalan-jalan ke Lembang melalui Jalan Dago. Jadi motong nanti keluar di Jalan Tangkuban Perahu yang mau ke Gunung Tangkuban Perahu dan ke Cikole. Jadi ini jalan pintas dari Jalan Dago ke Lembang. Jadi tidak melewati Pasar Lembang, tidak melewati Ledeng, tidak melewati Punclut, tapi ini memakai jalur jalan kampung. Jalan kampung ya, lumayan sih jalannya, cukup tanjakan dan berlubang-lubang sih. Kalau jalan akses ini diperbaiki atau di perbaharui, mungkin ini menjadi alternatif yang cocok untuk jalan shortcut gitu ya, dari Tangkuban Perahu menuju ke Dago gitu. Jadi tidak melintasi Punclut ya. Punclut merupakan trayeknya cukup nanyaknya lumayan, jadi banyak yang mobil tuh nggak kuat, jadi bau kopling kah. Kalau ini mungkin dari segi perjalanan sih tanyakan yang nggak terlalu ekstrim, jadi lebih enak sih untuk dicoba di sini. Kedua, kita melihat pemandangan cukup enak sih, pemandangan jalur pegunungan, jadi pengumpulkan warga. Terus di sini kalau di Bandung, jadi jadi sini kalau lewat Dago Giri itu banyak perumahan-perumahan yang untuk niis lah, cek orang Sundanya, masih dingin gitu ya. Terus banyak sih orang-orang yang di luar di Bandung tuh memakai akses ini, tapi sayang jalannya agak sedikit bisa off-road gitu. Tapi di sini juga ada tempat-tempat wisata sih, seperti Natural, Dago Dream Park, macam-macam sih di sini. Jadi teman-teman dari luar Bandung bisa bermain di sini untuk melihat kota Bandung dari atas dan hutan-hutan pinus gitu ya. Sayang sih kalau Bandung Utara tuh sedikit gundul atau banyak jadi pemungkinkan padahal untuk sarana penghijauan tuh harusnya sih dikembangin lagi untuk penghijauan, tapi tujuan utama adalah untuk penghijauan, tapi bisa jadi argo wisata buat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat atau Kota Bandung sih, kalau benar-benar ini diperdaya gunakan semaksimal mungkin. Nah, ini melewati perkampungan ya. Kalau jalan kampung ya kayak gini ya, tapi unik gitu kan. Nah, banyak polisi tidur, terus jalannya sedikit menanjak. Kalau ada mobil datang ya harus hati-hati juga. Tapi untuk serunya touring atau berkendara cukup seru sih lewat jalan Dago Giri. Kalau mau pakai motor bagus juga. Kalau enak sih pakai motor sih untuk untuk akses ini. Kalau mobil sedikit nyetep lah, soalnya nggak lebar sih si jalannya sih, tapi cukup untuk jalan alternatif. Kalau macet di daerah Lembang bisa ngambil ke jalan Dago Giri, jadi lewat Motong sebelum Tanjakan Emen, masuk ke di Jalan Tangkuban Perahu, masuk ke sebelah kiri kalau dari arah Tangkuban Perahu. Nah, seperti ini kita bisa lihat sih, pemandangannya cukup asik juga. Ya itu yang kalau jalannya mulus nih mungkin lebih enak lagi sih. Itu teman-teman. Nah, di sini tanyakannya lumayan sih. Saya menggunakan Vespa jadul, jadi butuh dorongan, butuh tenaga mengendarinya, tapi asik juga sih. Nah, seperti ini. Jadi
didahului oleh motor-motor yang kekinian sih, maklum sih, skuter Vespa jadul sih ya, buat bersyukur dan healing ya cukup enak tuh. Nah, pemandangan cukup asri ya. Kalau masih ada hutan pinus tuh enak kalau dari sini ya, lebih adem ya. Kebanyakan sudah jadi perumahan dan tempat wisata, dan jalan sini masih sedikit orang yang mengetahui ya jalan Dago Kiri ya, untuk shortcut ke Tanggung Perahu. Rata-rata melewati jalan Punclut yang tanjakannya cukup ekstrim. Nah, sini kita melihat banyak yang ada yang hajat, ada yang nikahan gitu. Nah, beginilah. Jadi kita beriring-iringan. Nah, di sini tanyakan cukup lumayan sih. Tanyakan sini dia butuh tenaga yang banyak, tapi kalah sama RR King. Sama RR King. Ya gitu lah, teman-teman bisa coba lewat sini untuk mengetahui atau pengen tahu, nama juga jalan-jalan ya. Jadi harus banyak mencari jalan alternatif, tapi kita menambah pembenaran tempat-tempat yang cakep tuh. Saya pakai Vespa. Vespa nanti setelah di Cikole atau Cikole masalah ya, Cikole, desa Cikole, mau ke Parompong lewat Lembang. Jadi arahnya lewat atas ya, lewat atas. Buat di situ banyak objek wisata yang cukup banyak dikunjungi orang Jakarta, kayak Curug Cimahi, Kampung Awi, ya, macam-macam sih teman-teman bisa lihat. Tapi ya harus siapin mobil yang cukup bagus ya untuk melewati situ. Nanti memasuki daerah Sespim, daerah sekolah polisi gitu kan di situ. Nah, di sini cukup padat perumahan penduduk ya. Jadi tapi cukup menawan sih, untuk dilewati. Seperti ini jalannya. Jadi beriringan, tidak bisa serebat gitu. Kalau bahasa Sunda ngomong apa lagi ya? Ya ngomong apalah pokoknya. Jadi tidak melewati Pasar Lembang, tidak melewati masjid besar di Lembang, jadi langsung ke Jalan Tangkuban Perutuban itu Lembang, sebelah sana, sebelah kiri. Jadi belok ke kiri. Kalau ke sana mungkin ke daerah apa saya nggak tahu, belum dijelajahi, mungkin ke daerah Subang gitu ya. Nah, di sini harus hati-hati karena ada dua arah, jadi berhenti dulu. Jalannya cukup bisa 2 mobil, tapi cukup mepet banget gitu kan. Kanan kiri kebun, perumahan masyarakat ya, pengen wisata di daerah sekitar Lembang itu, perumahan Lembang. Jadi teman-teman bisa jadi referensi buat jalan alternatif untuk berkunjung ke Tanggung Perahu, Cikole, ataupun ke Subang. Bisa jalan lewat sini ya. Dan biasanya kita akan menemui objek wisata, tempat makan, kafe, resto, terus tempat bermain anak yang mungkin teman-teman belum pernah ke sana, tapi patut coba sih jalan sini. Mungkin ya itulah jalan aksesnya ya harus diperbaiki lagi lah untuk pemerintahan setempat gitu ya. Kalau ini dipergunakan secara maksimal mungkin buat income, pemasukan daerah tersebut. Nah, di sini ada rumah joglo. Jadi ada wisata-wisata yang belum terjamah gitu, bukan terjamah ya, belum terakses secara bagus tuh. Banyak tanah yang dijual. Mungkin teman-teman mencari rumah di sini ya, di Cincin Lembang, tapi hati-hati karena di sini
apa pernah dibahas di Kompas tuh kan, daerah sisi Lembang memang cukup subur tapi rawan gempa kayak gitu menurut ilmuwan. Mungkin teman-teman bisa cari referensi-referensi yang lainnya. Jadi kita melintasi jalan kecil dan menyeberang ke sana seperti ini. Nah, ini kayaknya rombongannya akan nikah nih, dari plat A, B, bukan orang Bandung sih kelihatannya mah, tapi dia beriringan terus gitu kan. Dia udah, mungkin dia pakai Google Map atau apa ya untuk akses jalannya. Dia beriringan satu sama lain. Nah, kalau kita lihat ke atas ya teman-teman, pemandangan gunung-gunung. Jadi sekitarnya tuh dilingkungi gunung, dikelilingi oleh gunung-gunung, dan teman-teman merasakan bagaimana perjalanan ke desa-desa ya, desa-desa atau kampung-kampung di sekitar Lembang. Nah, truk mengkel, isinya ada, maaf truk mengkel, kalau truk nggak bisa ya karena jalan cukup kecil ya, tapi untuk orang-orang orang Jakarta ini cukup menyenangkan ya. Nah, jadi ini gantian dulu antar mobil dari arah depan supaya lancar ya, kalau nggak saling ngelehan cokro Sunda mah mungkin macet. Dan di sini ada agak-agak rawan longsor, jadi harus berhati-hati. Kalau hujan besar harus hati-hati dalam kita mengendarai kendaraan kita. Nah, seperti inilah sahabat-sahabat Aden, saya membuat video ini terinspirasi kayak Bandung tempo dulu tahun 1900 berapa ya, 20 atau 11. Jadi semacam dokumentasi buat anak cucu, cicit dan keturunannya, bagaimana Bandung, dari Bandung atau Jawa Barat atau sekitar Bandung, perubahan dari waktu ke waktu, zaman ke zaman. Jadi zamannya kita kayak gini, mungkin zaman anak kita gimana, zaman cucu gimana, dan zaman turunan sebuyutnya kayak gimana. Jadi saya mengumpulkan, walaupun ini receh gitu ya, tapi ini minimal buat dokumentasi diri sendiri dan keluarga, bagaimana dulu Lembang atau tanah kita, tanah Sunda itu cukup subur dan harus diperbaiki semaksimal mungkin dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama gitu. Jadi nih, turunan kita menggali dan memakmurkan negeri sendiri. Sini banyak potensi-potensi yang belum tergali secara maksimal di daerah kita. Nanti permasalahan yang terpenting adalah air dan pangan. Jadi kalau kita tidak beriringan dengan alam, ya tinggal menunggu waktu saja, kita akan terkalahkan saja. Mungkin sekarang kita bisa hidup dari samakan, mungkin ke bawah, mungkin berapa lapis ke bawah, berapa turunan ke bawah, mungkin saling bertikai masalah sumber daya alam. Maka untuk anak-anakku, aku titipkan, jadilah bermanfaat alam ini. Kalau alam ini tidak diperbaiki atau tidak digunakan semaksimal untuk kebersamaan, itu amanah dari Tuhan, berceritanya gitu. Jadi pinggir kebun sayur, jadi teman-teman bisa lihat kebun sayur. Bahkan kalau panen ya berhenti dan menawar. Lumayan harganya bisa murah, wortel, tomat, dan kalau daerah Palombong kebanyakan adalah kebun kembang itu dari zaman dulu ya kelihatannya. Apa sih itu, petani turun menurun dari anaknya bapaknya. Jadi
daerah Lembang ke sana tuh khusus bunga gitu kan, untuk dijual ke Jakarta atau ke yang sudah ada gitu. Kebanyakan begitu kalau daerah Parompong yang saya tahu. Kalau daerah Lembang itu kebanyakan adalah sayur mayur, biasanya dikonsumsi untuk di kota Bandung yang lokal ya. Nah inilah kelihatan ya jalannya cukup pas gantian. Kalau ada dua arah, ini di kanan kiri adalah rumah warga di daerah sekitar Lembang, jalan Dago akses ke Dago kiri. Jadi ini jalan pintasnya kalau kita mau arah ke Taguan Perahu atau Cikole lewat Dago. Bisa aja sih lewat Punclut, nah nanti keluarnya di Pasar Lembang. Kalau ini tidak melewati Pasar Lembang tapi langsung ke Jalan Taguan Perahu. Jadi langsung shortcutnya Jalan Taguan Perahu. Jadi temen langsung ke sana adalah ke Cikole, Taguan Perahu, ke Subang. Jadi tidak bermacet ria di daerah pasarnya atau daerah Lembangnya. Jadi langsung akses, langsung berangkat gitu. Tapi di sini cukup asik touring atau berkendara. Ya jalannya seperti ini. Tapi kalau dinikmati healing gitu, cek budak kain nama. Nah ini sudah akan memasuki Jalan Taguan Perahu. Lewat sini keluarnya ya teman-teman, lewat sini nih kita gas nah lewat sini. Ini jalan utama Taguban Perahu. Ini jalan utama ke Taguban Perahu, jadi lewat sini langsung. Nah kita belok itu bisa ke Gunung Taguban Perahu, ke Cikole dan ke Subang. Nah ini kan jalan utamanya. Seperti ini dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau mau.